Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit membahas tentang santri, dunia santri yang mana dunia santri ini penuh dengan kisah, cerita baik sedih maupun senang, bahagia dan lain sebagainya. Namun pada pertemuan ini saya akan membahas tentang santri yang minta pulang atau santri yang kabur dari pesantren. Ya, ini banyak terjadi hal-hal di pondok pesantren manapun ya. Santri minta pulang atau kabur dari pondok pesantren ya. Ini banyak terjadi ya. Di pesantren manapun pasti mengalami hal-hal seperti ini ya. Karena semua pesantren juga bukan dalam artian tidak mengurusi dan mengawasi mereka, tetapi mereka ini kadang-kadang ngambil kesempatan di mana ketika pengurus ini lengah, dan disitulah mereka bisa keluar dari pondok, kabur ke rumah. Apa sih yang terjadi sehingga mereka ini, santri ini bisa minta pulang ya ataupun kabur? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua, bagaimana menyikapi hal seperti ini, karena banyak sekali oleh santri yang pusing puyeng dengan keadaannya ketika anak santri pengen pulang, karena anaknya pengen pulang, pengen di rumah, nggak betah di pesantren. Nah, kalau hal-hal seperti ini terjadi bagi santri yang baru, itu hal yang wajar, karena santri yang baru ini sedang adaptasi ya, sedang mengenali lingkungan, karena ada masa adaptasi ini tidak cukup sehari dua hari ya, butuh waktu sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan lamanya. Tapi ada anak yang mudah untuk adaptasi, ada ya, tapi ada juga anak yang susah, bahkan anak ini sampai nangis ya, nggak betah ketika masuk pondok. Baru pertama kali nginep sampai nangis itu ada yang 1 bulan ya. Itu hal yang wajar, Nah, bagaimana ketika ada santri minta pulang ya? Kita harus perhatikan beberapa hal. Biasanya yang pertama yaitu kita harus mengetahui sebab minta pulang ya. Oh, alasannya karena nggak betah, banyak kegiatan. Kalau masih baru memang masih kaget ya, masih kaget karena di rumah sudah biasa makan ada, serba ada yang diinginkan, tidur empuk di kasur dan lain sebagainya, dengan fasilitas elektronik lain sebagainya ada. Di pesantren itu makan harus ngantri, mandi harus ngantri, kegiatan ngaji, bahkan sholat 5 waktu berjamaah. Mungkin kalau di rumah tidak. Nah, ya, masa adaptasi itu membutuhkan waktu ya. Insya Allah nanti kedepannya akan betah ya. Atau santri yang udah 1 tahun kabur ya, minta pulang, nggak betah ya. Mungkin ada sesuatu. Yang kedua, ada sesuatu anak kita yang tidak nyaman. Apa yang tidak nyamannya? Kita tanyakan kepada pengurusnya atau teman-temannya, kenapa ya. Dan yang ketiga, membuat santri minta pulang ini, baik yang baru ataupun yang lama, terkadang ada rasa rindu kepada keluarga dan suasana rumah ya. Ini hal yang wajar ya, namanya manusiawi ya. Nah, di sini kita harus jelaskan ya, harus jelaskan kenapa. Nah, wajar, manusiawi kita kangen sama keluarga ya. Ada saatnya kita berkumpul sama keluarga, ada saatnya kamu berpisah untuk berjuang untuk masa depannya. Nah, kita sebagai orang tua pun harus memotivasi anak kita, jangan hanya melepas ke pondok ya. Kita harus motivasi, kasih semangat mereka agar mereka ya mengetahui tujuan apa kita orang tua memondokkan anak. Kita jelaskan semuanya, insya Allah mereka kalau sudah dijelaskan oleh orang tua, kita berikan semangat. Dan juga jangan lupa penuhi kebutuhannya kalau kita memang ada. Kalau sedang tidak ada, kita jelaskan dengan sebaik-baiknya, insya Allah anak tersebut akan mengerti. Karena insya Allah setiap manusia itu mempunyai nilai sisi baik, hati yang baik ya, hati yang baik.
kita sentuh hati yang paling dalam, insya Allah anak tersebut akan ikut ya. Jadi itu hal-hal yang ketika banyak yang terjadi di pesantren, anak pulang dari pesantren, pengen pulang dari pesantren, pengen pindah dan sebagainya, kita harus memeriksakan dulu. Setelah memeriksakan hal-hal, nanya ke pengurus dan teman-temannya, kita ambil kesimpulan ya. Atau kita periksa ya, karena zaman sekarang ini zaman teknologi ya, HP, periksa apakah ada temannya yang mengajak untuk keluar dari pondok dan sebagainya, atau ada godaan-godaan dari luar. Nah, ketika memang ada, di situ kita harus baik-baik menasehatinya ya, menasehatinya dengan baik, tujuan yang baik, motivasi yang sangat baik, insya Allah ya, pelan-pelan si anak tersebut pun akan mengerti. Nah, itu beberapa langkah bagi para santri ya, bagi wali santri yang menghadapi keadaan anaknya ketika santri pengen minta pulang ya. Ini berlaku bukan hanya untuk anak baru ya, bahkan anak lama pun yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu memang ada memiliki rasa kejenuhan di pondok. Tapi ketika si anak tersebut sudah memiliki kejenuhan, ada rasa jenuh dalam dirinya, orang tua kita ambil yaitu sikap ya, sikap sebagai pendidik ya, bukan hanya pembela ya. Karena kalau kita hanya jadi pembela, karena anak ini kalau sudah tidak betah di pondok, alasan sekecil apapun akan dibesar-besarkan. Jadilah kita sebagai orang tua yang pendidik, bukan hanya pembela. Insya Allah kalau kita pendidik ya, apa artinya pendidik? Kita harus mencontohkan juga ya, mencontohkan yang baik terhadap anak kita, perilaku kita, ucapan kita dan lain sebagainya. Insya Allah anak tersebut akan mengikuti apa yang kita arahkan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya, anak-anak kita yang di pesantren, yang mau pesantren, mudah-mudahan jadikan anak yang soleh dan soleha, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.